Kalau untuk pasien BPJS itu datang ke rumah sakit, bawa rujukan dulu dari vaskes pertama. Nanti untuk ambil antriannya lewat aplikasi mobil JKN. Kalau surat kontrolnya sudah kecetak itu bisa. Misal telat nih, bisa diganti di hari itu juga. Tapi kalau misal pasiennya belum mempunyai surat kontrol dan mau kontrol di hari ini, nggak bisa. Itu harus kontrolnya di lain hari. Karena misal aktif di akhir bulan atau tidak ditanggung BPJS dari pemerintah itu loh Kak, kita laporkan dulu, nanti kita juga ngedukasi ke pasiennya untuk mengurus sendiri ke Dinas Sosial Boyolali. Kita dari sini juga ngasih pengantar diagnosa juga, surat keterangan rawat inap juga gitu. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika dalam program BISMA, Bincang Sisma. Dalam program BISMA kali ini, kita akan membahas terkait dengan alur pelayanan yang ada di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, mulai dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan juga di IGD. Untuk pembahasan kali ini, kita sudah bersama dengan petugas pendaftaran yang ada di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, ada Mbak Friski. Halo Mbak Friski. Halo Ya. Mungkin untuk Sobat Sehat sudah sangat familiar dengan Mbak Friski ya, karena Mbak Friski ini sudah cukup lama kayaknya di Rumah Sakit Karanggede. Sudah dari tahun berapa Mbak? Sekitar tahun 2022 Kak. 2022 ya. Sudah ditempatkan di pendaftaran mana aja Mbak Friski selama di Sisma? Pendaftaran di IGD, pendaftaran rawat jalan. Oke, berarti sudah memahami semua alurnya ya. Oke Mbak Friski, terima kasih sudah mau hadir di BISMA kali ini. Mbak, kita mau tanya-tanya terkait dengan alur pelayanan yang ada di rumah sakit. Mungkin yang pertama kita bahas untuk rawat jalannya terlebih dahulu ya Mbak Friski. Mungkin boleh dijelaskan dulu Mbak untuk alur pelayanannya itu seperti apa di rawat jalan kita? Untuk alur pasien umum Kak, itu pasiennya datang nanti langsung ke mesin anjungan, ngambil nomor antrian, nanti nunggu panggilan dari loket, nanti langsung menuju loket, didaftar oleh petugas pendaftaran. Nanti kalau sudah semua langsung diarahkan ke kasir untuk bayar pendaftaran polikliniknya. Nanti setelah bayar pendaftaran langsung diarahkan ke poli yang dituju. Gitu. Kalau misalkan pasien umum nih daftarnya pagi tapi dokternya sore, nanti bisa pulang dulu, sorenya ke sini lagi gitu. Berarti check-in-nya? Kalau check-in pasien umum itu bisa pagi Kak, bisa pagi, bisa siang gitu. Berarti nggak sesuai langsung datang ya. Nggak sesuai. Nggak harus sesuai dengan jadwal dari dokternya. Itu kan tadi untuk pasien umum. Kalau untuk pasien BPJS seperti apa Mbak? Kalau untuk pasien BPJS itu datang ke rumah sakit, bawa rujukan dulu dari vaskes pertama. Nanti untuk ambil antriannya lewat aplikasi mobil JKN gitu. Nanti kalau sudah ambil lewat aplikasi nanti bisa langsung daftar di anjungan. Kalau misalkan itu pasien lama ya Kak ya. Tapi kalau untuk pasien baru nanti nunggu panggilan dari loket karena kan kita butuh datanya dan dibuatkan nomor medisnya gitu. Untuk jam check-in itu 1 jam sebelum dokternya praktek. Gitu. Berarti ada 1 jam ya? Iya Kak. Berarti walaupun datangnya pagi boleh nggak? Nggak bisa. Kalau misal dokternya jam 3 berarti nanti check-innya jam 2. Jam 2. 1 jam sebelum dokternya praktek gitu. Oke. Kemudian Mbak, kalau untuk misalnya nih pasien BPJS datang ke rumah sakit untuk periksa, tapi ternyata BPJS-nya itu non-aktif, bagaimana Mbak Friski? Kalau BPJS non-aktif itu pasiennya ngurus sendiri Kak. Nanti biasanya kita ngarahin untuk ngurus ke kelurahan dulu apa aja yang diperlukan untuk ngurus ke BPJS pengaktifannya. Kalau dari rumah sakit biasanya kita kasih surat keterangan diagnosa untuk penunjangnya juga ngurus ke Dinas Sosial Boyolali gitu. Oke. Kalau misalnya Mbak untuk berjaga-jaga nih, kita mau berangkat periksa, kita mau ngecek dulu untuk BPJS kita aktif atau enggak, kita bisa cek lewat apa Mbak Friski? Bisa lewat aplikasi mobil JKN Kak. Bisa kelihatan ya di situ ya? Iya, nanti ada tulisannya di situ. Oke. Kalau misalnya Mbak ini ada pasien yang sudah sepuh periksa ke sini, kemudian belum punya mobil JKN, apa yang harus dilakukan?
Kalau misalkan ada yang nganter ya Kak ya, ada yang nganter saudaranya atau anaknya, itu bisa pakai HP anaknya atau saudaranya, nanti kita daftarkan lewat aplikasi gitu. Kan ada petugasnya dari sini, kalau misal dari keluarga nggak bisa gitu. Oke, kalau untuk surat kontrol Mbak, surat kontrol itu seperti apa nanti? Maksudnya kita harus cek dulu kemana atau gimana alurnya? Oh, kalau surat kontrol itu kan biasanya kalau sudah periksa dari dokternya kan dikasih surat kontrol. Nah, surat kontrolnya itu dibawa ke petugas loket untuk kita tukar untuk surat kontrolnya. Oh, gitu. Kalau misalnya dari pasien itu lupa Mbak, dimana misalnya hari ini harusnya kontrol, kemudian karena lupa baru besoknya kontrol, itu boleh nggak? Kalau misal surat kontrolnya sudah kecetak itu bisa. Misal telat nih, bisa diganti di hari itu juga. Tapi kalau misal pasiennya belum mempunyai surat kontrol dan mau kontrol di hari ini, nggak bisa. Itu harus kontrolnya di lain hari. Gitu. Maksudnya belum punya surat kontrol itu seperti apa ya? Yang belum punya surat kontrol itu, misalkan ini dapat surat kontrol dari dokternya, itu nggak ditukarkan di loket. Berarti kan otomatis surat kontrolnya belum online. Nah, itu nggak bisa kontrol di hari itu juga. Misal di surat kontrol dokternya itu tanggal 29 lah misal, pastinya datang bawa itu, otomatis kan belum online. Nah, itu nggak bisa dikontrol hari itu. Harus kita buatkan surat kontrol dulu, nanti kontrolnya di lain hari. Oh, berarti ini bisa menjadi catatan untuk sobat sehat, misalnya periksa ke poliklinik untuk bisa menukarkan apabila diberikan surat kontrol, ditukarkan ke loket untuk di-online-kan. Gitu. Oke Mbak Friski, kita beralih Mbak ke yang rawat inap. Kalau untuk rawat inap sendiri itu alurnya seperti apa Mbak? Dari pasien IGD dulu kali ya Kak ya. Oh boleh. Ya, untuk pasien datang itu pasiennya dibawa masuk, salah satu daftar di pendaftaran, bawa identitasnya, terus kita daftarkan, nanti langsung diperiksa di IGD gitu. Untuk pasien IGD itu semua pasien umum dulu Kak. BPJS bisa digunakan kalau keadaan darurat aja. Yang menentukan emergensi atau enggaknya itu dari dokternya. Gitu. Oh gitu. Berarti tidak semua pasien yang punya BPJS itu bisa memakai BPJS ya kalau masuk ke IGD. Tergantung keadaannya darurat atau enggaknya, emergensi atau enggaknya. Gitu. Ini yang sering jadi salah paham di masyarakat luas biasanya Mbak ya, karena udah ngerasa punya BPJS, kemudian masuk ke IGD dan BPJS tidak bisa digunakan, itu kadang-kadang itu Mbak dari pasien itu nggak terima gitu. Padahal kan memang dari kondisi pasiennya sendiri itu tidak masuk ke dalam kondisi yang emergensi gitu. Oke, kemudian Mbak kalau untuk pasien BPJS nih yang masuk ke ID, kemudian dari dokter menyarankan rawat inap, tapi ternyata BPJS-nya itu tidak aktif, gimana Mbak? Itu kita cekkan dulu ya Kak. Nah nanti kalau misal non aktif karena misal non aktif di akhir bulan atau tidak ditanggung BPJS dari pemerintah itu loh Kak, kita laporkan dulu. Nanti kita juga ngedukasi ke pasiennya untuk mengurus sendiri. Ke Dinas Sosial Boyolali. Kita dari sini juga ngasih pengantar diagnosa juga, surat keterangan rawat inap juga gitu. Untuk masa pengurusan BPJS non aktif pasien rawat inap itu dikasih waktu 3 hari dari pasien masuk ya Kak ya. Tanggal merah nggak dihitung gitu. Kalau misal pasiennya pulang sebelum 3 hari BPJS-nya belum aktif, itu jadi pasien umum. Atau lebih dari 3 hari BPJS-nya belum aktif, itu juga jadi umum gitu. Berarti maksimal itu 3 hari ya Mbak? Tidak ada toleransi ya? Iya itu. Tapi kalau sebelum 3 hari BPJS-nya belum aktif, sudah pulang atau rujuk BPJS-nya belum aktif, itu jadi pasien umum. Oke. Kemudian Mbak kalau untuk pasien yang sudah rawat inap, kemudian sudah boleh pulang, itu ada alurnya lagi seperti apa Mbak? Pasiennya datang ke loket pendaftaran rawat inap untuk mengembalikan kalung tunggu dan kita kasihkan surat kontrolnya. Nanti untuk ambil antriannya sesuai tadi ya Kak, lewat aplikasi mobil JKN dan jam check-in-nya 1 jam sebelum dokternya praktek. Gitu. Oke. Mungkin selama Mbak Friski kerja di sini, kendala-kendala apa sih yang sering terjadi di rawat jalan ataupun rawat inap? Kalau pasien rawat jalan ya itu Kak, pasiennya misal belum bayar premi BPJS, iya,
itu sama BPJS-nya yang dari pemerintah itu tiba-tiba nonaktif gitu aja sih. Sama yang susah untuk sidik jari atau Face ID gitu aja. Untuk kendala yang dirawat inap itu biasanya ya BPJS-nya nonaktif gitu aja sih Kak. BPJS nonaktif, kita ngedukasi ini kadang tuh keluarga nggak ada yang nunggu atau nggak ada yang ngurus gitu loh Kak. Gitu sih. Itu yang jadi kendala ya Mbak ya, karena kan pasien datang sendiri gitu. Misal gitu, ada banyak pasien juga datang sendiri, nggak ada yang nganter gitu juga. Oke Mbak, pertanyaan terakhir nih Mbak Friski. Pesan Mbak Friski nih kepada pasien ataupun sobat sehat yang mau periksa ke rumah sakit. Pesan saya untuk pasien BPJS menggunakan aplikasi Mobil JKN karena memudahkan pasien untuk mengambil nomor antrian untuk kontrol berikutnya, agar pas kontrol datang ke rumah sakit tinggal check-in aja, nanti langsung menuju tensi dan nunggu di depan poliklinik. Dan untuk pendaftaran itu sesuaikan jam check-innya ya Kak, misal dokternya jam 3 ya, nanti 1 jam sebelum praktek dokternya gitu. Iya, berarti harus lebih disiplin intinya ya Mbak ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih Mbak Friski untuk ilmunya hari ini. Mungkin cukup sekian untuk Bisma hari ini. Apabila dari Sobat Sehat masih ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ingin dibahas di Bisma, boleh komen di bawah ini. Nanti kita akan bantu bahas di episode selanjutnya. Cukup sekian Bisma hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.